Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Oke guys, ada sebiasa kita ngobrol lagi bro. Apa ya? Oh ya, kemarin nih kan ada ceramah lah ya di masjid ya. Ya ingin sedikit komentar ya, karena kalau ketika ceramah di masjid kan kita nggak bisa interrupt ya, menginterupsi itu nggak bisa ya. Ya paling gue curhatnya di sini ya bro. Oke, jadi gini, beliau itu cerita ya, dia tentang mengatakan tidak ada orang tuh tidak akan tahu isi hati, tidak ada yang tahu isi hati, intinya begitulah, tidak ada yang tahu isi hati orang. Dan dia mengaitkannya dengan Nabi Muhammad, dan katanya beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad pun tak bisa mengetahui, dalam artian dia tidak bisa membedakan mana orang beriman dan orang munafik. Tuh kata Ustaz itu. Padahal ada hadis ya yang jelas-jelas mengatakan bahwa Nabi itu tahu ya, pada zamannya itu tahu mana yang beriman, mana yang tidak gitu. Malah pada saat itu ya, Nabi Muhammad itu punya orang kepercayaan yang mencatat siapa aja yang beriman, siapa aja yang munafik. Ya, itu ada catatannya. Oh, ini beriman, ini munafik. Yang tahu Nabi dan pencatat. Sampai si pencatat mengatakan gitu kan, ya Nabi, bagaimana kalau kita bunuh saja gitu. Cuma Nabi berkata saat itu, jangan, karena jika aku bunuh, apa nanti kata orang kafir mengatakan bahwa Muhammad membunuh temannya gitu. Jadi atas dasar itu Nabi Muhammad tidak membunuh orang munafik, walaupun beliau tahu mana yang munafik di antara sahabatnya itu, mana yang tidak gitu ya bro. Ini saya bingung juga nih ya, karena nggak mungkin juga Ustadz itu nonton video saya, kan nggak mungkin kayaknya ya kan, atau mungkin jamaah-jamaah yang ada di situ nonton video ini, kayaknya kemungkinannya sangat kecil ya. Tapi ya udahlah, ini pengetahuan aja ya buat kita semua. Itu saya dapatkan dari mana? Dari hadis Bukhari Muslim bro ya, hadis Bukhari Muslim yang Sahih Bukhari Muslim, penerbit Jabal. Alhamdulillah saya udah beres ya, satu buku itu udah beres, udah hatam. Walaupun saya nggak hafal nomornya, tapi saya inget gitu kan, ada tentang ini begitulah. Jadi Nabi Muhammad itu tahu mana saja di antara sahabatnya yang munafik dan yang mukmin. Bahkan ya, karena atas izin Allah ya, Nabi Muhammad bisa tahu siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka. Jadi gini bro, dikisahkan ada sahabat, pokoknya intinya gini, dikisahkan ada sahabat yang entah bertanya atau apa, lupa ya, intinya Nabi mengatakan bahwa si fulan katanya akan masuk neraka, padahal si fulan itu terkenal akan mungkin kesolehannya lah ya begitu. Nah, sahabat ya, orang ya di situ yang mengenal si fulan itu agak ya antara kaget dan gimana gitu ya, karena masa sih gitu ya. Nah, suatu waktu dia ingin membuktikan, jadi diikuti terus tuh. Jadi si fulan yang kata Nabi akan masuk neraka itu diikuti sama dia, diikutin gitu kan, melalui berbagai peperangan dan macam-macam.
di satu titik ya, si fulan itu sekarat, dia dalam suatu perang ya, sekarat. Dalam sekaratnya itu diperhatiin sama dia ya dari kejauhan, dia bunuh diri dengan menikam perutnya gitu. Kurang jelas, entah perut atau jantung lah gitu, pokoknya dia bunuh diri dengan pedangnya, tep. Wah, di situ si yang ya sahabatnya itu langsung lapor ke Nabi, ya Nabi, aku bersaksi bahwa engkau memang utusan Allah gitu. Emang kenapa gitu? Dulu engkau pernah mengatakan bahwa si fulan akan masuk neraka, dan saya ikuti dia terus gitu, sampai akhirnya satu titik dia memang bunuh diri karena nggak kuat dengan kondisi dia yang sekarat saat perang gitu. Nah ya gitulah. Jadi pesannya begini, kita jangan menyamaratakan Nabi Muhammad dengan manusia biasa. Memang Nabi Muhammad itu manusia ya, cuma beliau punya karomah yang kita jangan menganggap beliau itu seperti kita gitu. Dan jangan sedikit-sedikit kita mengaitkan ke Nabi tanpa kita tahu sesuatu tentang itu gitu. Contohnya ya, kalau ustadz tersebut ya mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tak tahu isi hati, nah dia mau mengatakan itu tanpa dasar gitu kan. Jadi jangan jadi dia tuh mengeneralisir. Jadi memang gini, emang secara umum ya manusia tidak bisa mengetahui hati seorang. Tapi jangan karena generalisir sesuatu itu sebagai manusia umum lalu kita kaitkan dengan Nabi Muhammad. Ya jangan gitu kan. Beda gitu. Kalau berhubungan dengan Nabi Muhammad, lalu berhubungan dengan Islam, memang kita harus ada dasar dari Al-Quran atau hadisnya gitu. Saya mengatakan ini karena ada di hadis ya, di hadis Bukhari Muslim, penerbit Jabal, silakan teman-teman baca ya, pasti nemu. Oke, yang pertama itu bro, ya ini mah curhat aja ya, kadang-kadang ya gitulah, kadang-kadang aneh gitu, orang tuh terlalu karena mau manusia secara umum begini lalu kita kaitkan ke Nabi Muhammad, dia beda gitu kan. Nabi Muhammad tuh spesial, jadi kalau kita mau cerita tentang beliau harus ada dasarnya gitu kan, entah itu hadis, entah itu Al-Quran. Maksudnya gini, misal kalau Ustaz itu mengatakan Nabi Muhammad tidak mengetahui syahid, nah itu harus ada dasar di hadisnya. Misalnya Nabi Muhammad berkata aku tak mengetahui, nah kecuali begitu gitu kan. Jadi hati-hati lah ibaratnya mengaitkan suatu ke Nabi Muhammad itu. Ya gitu aja lah. Sama apa lagi ya? Yang kedua nih ada yang nanya ke saya gini, di YouTube sih, melalui YouTube ya. Jadi ada maling dan ada takdir dan ada Allah Maha berkehendak. Nah berarti terus kata dia gini, kesimpulannya jadi Allah menakdirkan dia maling dong, katanya gitu. Aduh, gimana ya maksudnya? Kalau kata saya gini sih, apapun yang telah terjadi itu takdir, udah sesimpel itu. Kalau yang belum terjadi itu belum takdir, udah gitu aja, titik. Kalau kita nih bro, jangankan yang baik, yang buruk pun, kalaupun misalnya nggak takdir, nggak bisa. Misal gini, dia mengatakan dia akan nanya nih, kalau maling itu berarti takdir.
Iya, kalau misalnya itu telah terjadi. Kalau belum terjadi, belum takdir. Kenapa? Karena untuk maling pun nggak mudah gitu. Nggak mudah bro. Emangnya lu ketika lu niat maling lu pasti berhasil ya? Belum tentu. Bisa lu gagal maling tapi lu bonyok, bisa. Jadi peristiwa berhasilnya suatu proses maling itu adalah kalau sudah berhasil ya memang takdir gitu. Tapi kalau belum terjadi ya belum takdir. Pokoknya itu agak ribet sih ya penjelasannya. Tapi intinya gini bro. Ya mungkin gini. Mungkin kita merasa ngapain sih berbuat baik gitu, ngapain, mending jadi jahat aja ya, misalnya mending jadi jahat aja gitu kan, misalnya jadi maling, pokoknya demi keuntungan kita gitu kan, atau apa kan kesannya masuk akal lah. Atau misalnya kesannya menjadi baik tuh nggak worth it kan, kesannya gitu ya bro. Sekarang ya, zaman sekarang tuh kesannya menjadi baik tuh nggak worth it. Padahal bro, secara logika nih, kalau kita melakukan pelanggaran ya, misalnya kita maling lah, anggap misalnya kita maling, di situ kan ada risiko bro, kita ketahuan, kita gagal, atau misalnya digebukin ya. Jadi sebenarnya ketika kita jahat atau dolim, sebenarnya kita memposisikan diri kita ke posisi yang sangat berbahaya, nggak posisi aman, nggak beresiko maksudnya. Itulah yang di Al-Quran disebut aku juga lupa ya, yang di Al-Quran ya intinya kalau kita baik sebenarnya kita baik pada diri sendiri, dan ketika kita jahat maka kita sebenarnya jahat pada diri kita sendiri. Yaitu karena kalau kita berbuat jahat sebenarnya kita memposisikan diri kita terpapar exposure resiko yang sangat tinggi, apapun lah. Sebutkan contoh misalnya pelanggaran dalam di luar dalam Islam, pasti kita terpapar resiko tinggi. Misal contoh larangan khamr ya, kita kan dilarang minum minuman yang memabukkan, terus kita langgar gitu ya, kita akan terpapar risiko yang tinggi. Misal satu, kita kan hilang kesadaran dan kita out of control bro ya, kita ya bisa jadi kita jadi bernafsu gitu ya, bernafsu terus kita melakukan hal tidak senonoh. Misal yang pertama kan kita di situ kan ada risiko ya kita bisa dipenjara atau apa. Yang kedua, ketika minum khamr kan hilang kesadaran, kita bisa dicopet atau dimaling dan sebagainya kan. Jadi sebenarnya maksudnya gini, apa-apa yang dilarang oleh Allah ya, itu sebenarnya untuk kebaikan diri kita sendiri gitu bro. Jadi kalau kita langgar, itu membuat diri kita terpapar exposure resiko yang lebih tinggi gitu. Jadi bukan sebenarnya kita melakukan hal baik itu untuk biar kelihatan baik atau biar kelihatan enggak gitu bro. Sebenarnya kita melakukan suatu kebaikan itu buat diri kita sendiri, manfaatnya tuh. Paham ya bro dengan contoh itu? Atau misalnya contoh yang lain, misalnya larangan apa ya, larangan berjudi itu di surat apa itu ya, surat pun kok lupa gua, ntar gua cek dulu nih. Larangan judi itu kayaknya Al-Baqarah ya. An-Nisa ayat 43. Oke bro. Nah, ada tuh larangan berjudi itu senada ya, satu garis dengan ini,
minum homer, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib. Nah, itu Allah tulis dalam satu kalimat. Nah, di situ menimbulkan kesan ya, bagi saya itu menimbulkan kesan bahwa itu tuh apa ya, deket gitu, dosa-dosa itu tuh deketan gitu. Homer, judi, mengundi nasib. Nah, tadi kan Homer udah ya, sekarang judi. Kita bahas pakai logika ya, kenapa Al-Quran melarang judi atau Allah melarang berjudi? Ketika kita misalnya judi apa ini? Paling gampang deh, judi apa ya, judi bola misalnya, atau judi tinju lah, siapa yang menang ya. Antara dua aja kita tuh kemungkinan benernya itu kan 50-50 kan, 50% 50%. Kalau oke, jangan yang 50-50 deh. Judi ini deh, slot ya. Gue juga belum paham sih, tapi intinya kayak masang nomor gitu kan. Itu kan yang benernya satu di antara sekian nomor. Itu kan secara hitung-hitungan kan kita milih satu di antara misalnya ada 100. Udah gua nggak tahu pastinya ada berapa ya, atau ada 1000. Kan itu gambling banget gitu bro. Kalau kita apa ya, mempertaruhkan sesuatu kepada yang gambling ya, kita kan bego banget gitu kan ya nggak sih bro. Kecuali kalau misalnya masih mending lah kalau misalnya 50-50 gitu kan, itu pun tetap berbahaya gitu kan, memposisikan pada sesuatu yang nggak apa, oh ini maaf menangnya 50-50 gitu. Apalagi yang menangnya misalnya 1 banding, kalau misalnya slotnya ada 100, 1/100, menangnya 1%, terus kita berani, kan itu ngaco gitu bro. Makanya apa-apa yang dilarang oleh Allah di situ ya, salah satunya di judi ya, di surat An-Nisa ayat 43 adalah untuk kebaikan kita sendiri. Makanya kalau kita judi, mungkin awalnya menang ya, tapi pasti kesannya kacau gitu ya. Nggak mungkin lah kita hoki terus kita pasang selalu menang, nggak mungkin. Yang ada selalu kalah ya, pasti banyak kalahnya dan dikit menang. Oke bro. Oke, apalagi tuh berkorban untuk berhala. Oke, mengundi nasib ya, gitulah. Oke bro, apa yang mau gue sampaikan adalah intinya begitu. Intinya apa-apa yang dilarang oleh Allah atau apapun yang hal baik ya dalam Islam, jika kita lakukan itu sebenarnya buat diri kita sendiri efeknya bro ya, bukan untuk sok baik, bukan untuk pencitraan, bukan, tapi memang benar-benar untuk diri kita sendiri. Oke bro, itu aja yang ingin gue sampaikan. Dan apa ya, tetap semangat ya bro. Oh ya, ada yang ketiga nih bro, dan ini menurut gua paling krusial saat ini ya, dan lu semua harus hati-hati. Jadi sekarang ini ada lagi gencar ilmu, menurut apa ya, gue sebut ini ilmu dajjal kali ya, ilmu dajjal. Jadi teman-teman merasa nggak beberapa akhir ini ada kejadian aneh ya, kejadian aneh misalnya kayak ustadz mana gitu tiba-tiba menghamili 10 orang, 10 cewek. Kejadian aneh menurut gua kan itu. Terus apalah kejadian di Gontor atau apalah. Gini bro penjelasannya ya, ada suatu ilmu dan gua sebut tuh ilmu dajjal. Jadi ilmu dajjal itu begini bro, ilmu
gimana ya, ilmunya begini, dia gue susah ya jelasinnya ya, ilmu untuk menjatuhkan seseorang, gue sebut itu ilmu dajjal. Jadi ketika paling gampang studi kasusnya, gambarannya mungkin di kantor kali ya. Misal begini, ada satu orang yang dianggap saingan ya. Nah, ilmu dajjal ini begini, kaidah yang pertamanya itu dicari kesalahannya, cari kesalahan orang itu kan, nggak ada, kalau nggak ada dibikin kesalahannya. Misalnya dengan apa ya, entah itu dengan cewek lah gitu kan, dikasih umpan cewek gitu kan ya, padahal si cewek ini suruhannya ya, terjadi apa gitu kan, paham lah ya, ada apa, terus diviralkan. Yang diviralkan kredibilitasnya jadi rusak bagaimana, barulah disingkirkan gitu kan. Nah, kaidahnya yang saya tekankan ini kaidahnya. Jadi kaidah yang pertama itu kan menghancurkan kredibilitasnya, yang kedua baru eksekusi. Nah, kaidah-kaidah itu ternyata dilakukan banyak gitu kan. Ya, termasuk ke institusi yang dianggap punya nama lah. Ya, terkait dengan gontor nih, gue lihat semacam begini, ada orang yang sengaja menyusup ke situ, jadi ingin merusak gontor ya, merusak nama gontor. Jadi caranya ada orang yang nyusup ke situ, ke gontor, terus nggak begitu jelas ya, tapi mungkin memang ada peristiwa pemukulan ya, tapi itu harusnya tidak berakibat fatal. Nah, si penyusup ini dia pintar memanfaatkan timing ya, jadi ketika mungkin setelah dipukul ya, si penyusup ini memasukkan racun lah. Jadi nah sekarang memang, maksud gue gini, sekarang ini teman-teman harus waspada ya, karena dua senjata si Dajjal ini ya, yang gue sebut senjata si Dajjal. Yang pertama perantaraan cewek ya, karena wanita itu fitnah besar ya, dan itu pernah disebut juga di hadis Nabi Muhammad SAW bahwa fitnah yang besar tuh ada yang gini nih, redaksinya begini, fitnah yang besar yang ketakutan bukan Dajjal katanya, kata Nabi ya, namun wanita. Nah, makanya yang senjata si Dajjal itu yang sekarang ya gue perhatiin, terus yang pertama cewek, yang kedua racun. Jadi gue lihat begitu bro. Jadi mungkin memang ada peristiwa pemukulan, tapi sebenarnya nggak fatal. Nah, si penyusup ini langsung dia beraksi gitu kan, diracun lah si itu, mati deh kan. Cuma kan jadi seolah-olah yang salah kan si pemukul gitu bro. Jadi intinya sekarang banyak sekali upaya-upaya ya, supaya apa yang dianggapnya baik, ternama ya kan, ya kayak gontor kan bagus lah ya namanya ya, jadi buruk gitu kan, biar berkesan jadi buruk gitu bro. Jadi maksud gue, kalau ada berita-berita yang kayak gitu yang gontor kok, nah gitu-gitu berarti memang itu nggak terjadi secara alami ya, tapi ada, gue bilang siapa ya, oknum yang ingin menghancurkan nama gontor lah gitu ya bro. Jadi intinya kalau ada berita-berita gitu jangan langsung percaya, kritis aja bro. Sekarang kan zamannya begitulah. Oke, paling 3 itu aja lah kali ini ya bro, ya curhat aja nih. Oke.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.